Hai sob, apa kabar? Kembali lagi di channel kita, semoga sehat selalu. Jadi hari ini masih dalam suasana makir, mari berpikir. Di sini aku akan menceritakan pengalamanku dengan salah satu narasumber, yaitu seorang PSK yang bekerja di lokalisasi yang ada di Bali. Aku akan menceritakan pengalaman ini dan alasanku. Waktu itu dalam diskusi dengan sobat-sobatku, sobat-sobat di tim channel ini, kita pernah bercerita mengenai seorang PSK. Awalnya celetuk-celetukan, kita bicara seorang laki-laki lah. Pada saat itu aku terlintas di otak aku berpikir, pandangan lelaki apakah sama dengan pandangan wanita melihat perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin ataupun jenis kelamin yang sama ketika orang itu bekerja sebagai PSK, pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial ini bukan perempuan saja sih sob. Ada pekerja seks komersial dari sisi laki yang biasanya orang disebut gigolo. Ada yang seperti itu, yang laki-laki yang bekerja untuk menjajakan dirinya, tapi lebih sistematis ya. Kalau laki itu emang cerdas, sistematis sampai nggak kelihatan lokalisasinya. Aku pun mencari-cari itu sampai detik ini nggak ketemu. Kalau ketemu, gimana caranya biar bisa jadi narasumber? Masa aku belum pernah ketemu sih sob. Jadi pada saat itu aku berpikir, gimana ya kalau kita angkat seorang PSK untuk membuka sisi kehidupan pribadinya di balik dari pekerjaannya. Jadi membuka sisi pribadi aslinya dan alasan tujuan mereka sampai bekerja sebagai seorang PSK. Pada saat itu celetukanku itu disambut baik dengan sobat-sobatku. Pada saat itu aku harus memastikan bahwa narasumber itu adalah narasumber yang memang benar bekerja sebagai PSK di lokalisasi. Akhirnya singkat cerita kita mengatur waktu dan aku main ke lokalisasi itu, tapi tidak berhubungan. Tapi ya gaya-gaya laki-laki yang sok-sok ingin menawar lah. Ternyata situasi saat itu bentuknya seperti akuarium. Istilah orang-orang menyebut itu sebagai akuarium karena mereka ada dalam sebuah ruangan, namun di luar itu ditutupi oleh kaca. Jadi kita hanya bisa, mereka dan kita bisa saling melihat. Jadi kaca tembus pandang. Jadi kalau orang tertarik tinggal menunjuk terus memilih. Pada saat itu salah satu dari wanita-wanita itu ditunjuk oleh temanku dan menyampaikan ke aku, "Tri, ini kayaknya orang yang pas untuk dijadikan narasumber." Setelah itu temanku mencari cara untuk mendapatkan nomor teleponnya. Ini unik nih, karena kejadiannya ini mungkin sobat-sobat ada yang percaya, ada yang tidak, tapi ya sudah. Tapi ini memang true story. Akhirnya pada saat itu temanku ditunjuklah dia, dan itu bikin kaget aku. Ditunjuklah dia. Jadi sobatku itu setelah disepakati secara tiba-tiba menunjuk wanita itu untuk di booking. Karena setelah menunjuk dari kaca tembus pandang itu di belakang-belakangnya itu udah disediakan kamar. Jadi harga biaya sewa PSK itu udah langsung dengan biaya kamar. Terus dia bilang, "Tri, kayaknya aku harus segera dan aku nggak butuh lama kok, kamu tunggu sebentar aja." Aku jujur ya, di dalam area itu agak gemeter juga ya, karena aku berpikir bukan aku pribadi, karena pekerjaanku kan. Ini kalau orang ada yang kenal aku terus membandingkan dengan pekerjaanku, nanti dikira aku memang orangnya suka kayak gini, bisa hancur di kerjaan gitu kan. Aku udah agak arah-arah cemas sih waktu itu. Aku duduk di area parkir motor, kebetulan ada pohon, itu gelap banget. Aku udah mikir, kalau aku kelihatan di cahaya terus ada orang yang lihat aku malu banget. Jadi aku duduknya di tempat yang agak gelap. Sobatku itu masuk. Memang pada saat itu aku ngelihat jam,
kalau nggak salah sekitar jam 10.15. Aku sempat shock karena nggak munafik dong, otakku udah berpikir kemana-mana, ini memang bener-bener dia mau sewa, mau bayar dan sebagainya. Entah kenapa nih, dia bilang sama aku di perjalanan, dia bilang ayo kita cepet pulang. Di perjalanan aku tanya sama sobat, gimana? Jadi bisa diwawancari? Dia bilang bisa bro. Dia bilang begitu. Dia bilang bisa bro. Dia bilang ini aku udah dapat nomor kontaknya. Jadi kita bakal sepakati kapan ketemu. Dan yang lebih excited, ternyata pilihan sobatku itulah pilihan tepat menurut aku. Satu, gratis sob. Sumpah, gratis itu bukan buat aku, bukan seneng oh ya aman ya nggak keluar duit, bukan itu. Yang buat aku bahagia adalah aku sangat mengapresiasi lebih orang ini sebelum aku merecord video mengenai dia. Jadi aku udah bangga banget dengan orang ini karena dia cuma menyampaikan informasi tanpa permintaan, tanpa sebuah harapan. Serius. Tapi setelah itu ya aku tetap berikanlah ucapan terima kasih. Paham lah. Tapi di awal sebelum record, sobatku menceritakan bahwa dia betul-betul pure ingin sharing karena pengalamannya, ingin berbagi. Namun dia tidak bisa menceritakan lebih dari kapasitas yang ingin disampaikan, karena itu semakin dia ceritakan semakin menyayat hati, kata sobatku dari ceritanya dengan PSK itu. Akhirnya singkat cerita, aku dan sobatku dalam satu perjalanan, kita satu mobil, kita jemput dengan tempat jam yang sudah disepakati bersama-sama. Jujur di sana agak was-was karena pikiranku adalah ini PSK ini bekerja di lokalisasi dan diberikan tempat mes yang khusus orang-orang yang bekerja di lokalisasi yang sama, sehingga dijagalah oleh germonya lah, bisa dibilang itu, entah mami atau papinya, aku kurang tahu lah. Namun pengawasan di samping-sampingnya itu lumayan karena dijaga oleh laki-laki gede-gede juga ya. Aku juga mikir nih, ini kalau ketahuan dipikir apa-apa ini bahaya nih. Sehingga pada saat itu dia masuk, aku ingatkan kembali. Aku tanyakan kesiapan narasumber ini untuk memastikan keyakinanku kalau dia siap untuk direcord dan memang murni atas keinginan pribadi. Dan dia bilang iya. Terus aku kasih catatan untuk memprotek dia juga agar dia tidak mempunyai masalah nanti ketika balik di mes. Jadi dia bilang, oh nggak apa-apa bang, santai aja. Dia bilang santai, aku yang khawatir dong. Karena kenapa? Ya cemas juga kan, namanya ngajak orang, kalau otak kita memang ingin booking ya beda ya. Ini masalah kita ngasih narasumber dan kita harus merecord. Di perjalanan kembali lagi nih aku kepikiran, gimana caranya aku nge-record tempatnya rame tapi nggak rame-rame amat gitu. Maksudku tempatnya rame tapi nggak rame-rame amat, maksudnya biar suaranya kalau kita nge-record biar nggak terlalu noise lah, biar nggak terlalu ribut lah gitu. Aku berpikir waktu itu gimana caranya kan. Akhirnya aku sepakati, karena kita sempat dulu mampir ke salah satu franchise. Kita udah mau masuk, terus kita mikir kalau kesini takutnya ada orang mengenalinya gitu. Itu kekhawatiranku di sana, karena kekhawatiranku adalah ada orang yang ketemu dan melihat dia di record terus dilaporkan. Kekhawatiranku di sana, sehingga aku berpikir pada saat itu gimana ya cari tempat aman ketika dia nge-record, dia tenang, nggak gelisah dan nggak khawatir kalau ada orang-orang yang ngelihat orang lagi wawancara terus nggak kepikiran bahwa dia yang dijadikan narasumber. Pada saat itu aku berpikir satu-satunya tempat yang menurut aku aman dan bisa dikendalikan situasi itu adalah
di salah satu lapangan terbesar di Denpasar. Jadi aku ajalah dia ke sana dengan sobatku juga. Kita bertiga ke lapangan itu, ke lapangan rekreasi masyarakat Denpasar lah. Kita ke sana, terus kita setting, kita akhirnya buat video. Salutnya adalah narasumber Santi, nama PSK yang bekerja di lokalisasi itu, betul-betul humble dan mereka menceritakan pengalamannya, dan dia menceritakan pengalamannya itu betul-betul dari hati. Jadi kenapa aku tahu dari hati, karena sampai selesai record video pun dia masih menahan rasa tangisan di video di awal ketika membahas sisi kehidupannya dengan keluarganya. Sempat sedih juga aku waktu record, sempat nggak tega mau tahantiin, cuman sobatku di belakang ngasih tanda untuk lanjutkan saja biar nggak sia-sia. Kita hargai perjuangannya Santi menyampaikan informasi ini. Luar biasanya adalah poin yang aku dapat bahwa tidak semua orang, wanita nih khususnya, yang bekerja sebagai PSK itu memang merendahkan dirinya. Ada faktor-faktor tertentu tanpa kita ketahui maksud dan tujuannya. Permasalahannya adalah mereka terpaksa. Oh ya, dan aku lupa menceritakan, dan lebih sangat menyayat hati adalah dari pengalaman Santi ini. Dia bekerja itu tidak pernah mengenal waktu dan kondisi. Maksudku gini, wanita setiap bulan biasanya datang bulan. Jadi ada germoknya atau papi maminya punya target dengan PSK ini untuk utang. Dia di awalnya sudah, ini permasalahan kalau PSK ini yang diajak dari luar Bali ini biasanya dari utang-utang, terus diajak ke Bali, dan itu di rolling katanya, bisa bergilir, bisa ke kabupaten yang wilayah Bali atau keluar Bali. Biasa gitu aja perputarannya, selalu seperti itu. Yang lebih menyayat hati adalah dari pengalaman narasumber ini, bahkan dalam keadaan datang bulan pun harus terpaksa memakan obat-obatan tertentu untuk menghentikan pendarahan. Aku gak habis pikir dah itu. Itu cerita di luar record ya, yang menurut aku salah satu cerita yang sangat menyayat hati. Dan dari ekspresi narasumber menceritakan pengalamannya pun, dia termasuk orang yang sangat tegar, sehingga aku sangat mengapresiasi narasumber itu sampai saat ini. So, mari berpikir. Aku harap sobat-sobat silakan nilai, komen, kira-kira apakah manusia itu sama atau tidak, ataukah manusia itu dilihat perbedaannya hanya berdasarkan pekerjaannya. Mari berpikir. Ingat subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih sob.